Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Di sini loh, yang di arah pas kita ke arah masuk dari Bajangratu kan. Kentara tuh masuk Ya. terus air di situ. Ya. Baik. Saya mulai ya. Kita melakukan ekskavasi di situs Kumitir dari sebuah pertanyaan dasar sekali. Apakah situs Kumitir apakah situs Kumitir merupakan Kumitir yang disebut dalam negara Ketagama yang ditranslate oleh Slamet Mulyana sebagai Kumeper, dan Kumeper yang disebutkan dalam Pararaton. Sederhana itu loh. Di ujung-ujung kegiatan kita ini kita hanya menjawab pertanyaan itu. Nah, dari hasil kegiatan ekskavasi ya, di hari ke-25 ini bagaimana menurut teman-teman? Dari ketemu gerbang, ketemu talut, sudut, oke, ketemu bangunan utama di sektor. Kemudian kita menampakkan talut sisi timur. Kemarin kita menyusuri adanya indikasi talut sisi selatan. Iya. Dari semua data itu kita hanya menjawab satu. Dan bagaimana menurut Mas Vidi dan Mbak Mala? Kalau saya ya, di dalam negara Ketagama mungkin. Sama kalau Iya. mungkin iya. Nah. Kalau mungkin Iya. kalau mungkin iya. Tapi gini, kata mungkin. tapi ya. gini, kemarin Mungkin. kita kan terkumpul nih, terkumpul di dalam kota. Berdasarkan Sebentar. temuannya Betul. kita ya. Kemarin kita kan terkumpul di dalam kota, artinya kota yang di dalam ini kita kan fokus ke apa Ke dalamnya namanya? talut. Ke dalam talut. Ah. Talut kita ketemukan, terus ini juga gitu. Tapi ketika kita keluar, kita sempat kesampingkan data ini, data arca ini, data yang Joko Slining itu, meskipun bentuknya sudah rusak atau mungkin bisa jadi atau mungkin belum jadi, nggak tahu ya. Tapi itu kita tidak menampakkan itu kondisi arca dalam kondisi bagus. Tapi ada indikasi itu sebagai arca siwa.
Ada kemungkinan itu ada sih. Kalau disandingkan dengan itu bisa jadi memang yang dikatakan di negara Kertagama si Warca Kumikir itu memang benar adanya. Oke, dari bangunan utama apakah itu menunjukkan tempat pendarmaan? Yang di sektor A, B, dan C. Kalau dari tapaknya dan beberapa temuan-temuan lepas yang ada, memang ada indikasi itu bangunan suci. Yang dimaksud bangunan suci itu? Bisa jadi ada sebuah candi. Oh, yang di sektor A itu berarti bangunan candi? Iya. Gitu malah? Apa ya candinya nggak terlalu besar sih mas. Apa dia gabung bata sama andesit? Kita punya ukuran 18 meter kali 24 meter, itu kurang besar? 12 berapa? 18 meter kali 24 meter loh. 24. Itu kurang besar menurut malah? Besar mas, tapi kan dia ada bata kan? Ada bata, boulder, sama balok-balok batu andesit kan? Pertanyaannya lebih gila dari dosen. tiga tuh kan? Nah, itu candi berarti menurut malah? Menurut saya ya candi. Buktinya apa? Yang balok-balok batu andesit itu loh mas. Sama ada yang kayak apa ya, orang bilang mah unfinished itu yang kayak kala yang belum jadi itu loh. Yang balok batu yang ada di sisi selatannya makam, sama yang ada di bawahnya posnya kita itu loh mas. Sama balok-balok yang banyak berserakan itu kan kayak pelipik-pelipik, antepik. Antepik. Kita itu aja yang. Terus apakah itu candi sudah jadi atau candi belum jadi gitu? Ada yang berpendapat itu candi belum jadi. Sama batu putih. Dan ada yang berpendapat itu candi belum jadi. Gimana menurut malah? Kalau saya belum jadi mas. Belum jadi. Belum jadi. Menurut Mas Widi? Belum jadi. Ya kalau saya jujur dari kacamata saya melihat pertama kali ke sini, itu pertama kan memang bukan struktur sih. Beberapa balok batu itu kalau menurut saya masih ada sisa-sisa pahatan yang belum terselesaikan. Setuju saya. Belum jadi. Belum selesai. Belum jadi lah. Belum selesai. Bukan belum jadi. Jadi rencana mau buat candi nih, dia rencana mau buat candi, bahannya udah ada nih, dikerjain setengah. Bukan di tengah, ya pengerjaannya sudah berjalan. Tapi langsung berhenti proses itu kan? Mungkin di situ kebencanaannya muncul. Kalau candi itu belum jadi, talutnya sudah jadi, apakah itu memungkinkan? Bukankah bangun candi dulu, baru kemudian bangun talut sekeliling penataan lingkungannya? Atau dibalik ini? Bangun talutnya dulu, terus kemudian baru bangun candinya. Apakah itu memungkinkan? Perundungan dulu kan mas. Dibangun pagarnya. Ya, jadi orang bangun rumah itu, bangun pagarnya dulu, baru bangun rumahnya. Bukan bangun rumahnya udah jadi, kemudian baru bangun pagarnya. Itu pemikiran sekarang. Kalau aku kan, sih gitu. Dulu kan ya mungkin ya kan masa-masa kerajaannya. Mungkin dia pertahanan dulu mas, baru isinya. Begitu ya? Mungkin ya. Nggak, saya nggak. Kamu candi dulu. Kalau saya nggak. Kenapa dibangun pagar? Itu membuktikan bahwa inilah area kita. Area di mana itu sudah ditentukan sebagai pusatnya. Dipagari dulu. Lalu dicarikan. Ya kan pertanyaan Mas Uci tadi posisinya. Kan. Candi apa pagar dulu? Bila ini bangunan candi itu adalah kumitir yang disebutkan dalam negara Ketagama dan kumeper yang disebutkan dalam Pararaton, yang dibangun pada masa Singosari. Kemudian talutnya itu sendiri pengembangan yang dibangun pada masa Majapahit. Terus logikanya gimana? Ketika harusnya candinya itu jadi dulu dong, baru kemudian dibangun pengembangan, diperbagus, dibangun talutnya. Dan ini kebalik jadinya. Dengan data yang ada ini, kemudian talutnya sudah jadi begitu dan sudah bagus gitu ya kan. Tapi mengalami keruntuhan atau mengalami kerusakan karena aktivitas manusia. Dan sedangkan candinya sendiri belum jadi. Gimana logikanya? Candinya sendiri belum jadi. Pertanyaan agak susah ya. Tapi kalau bicara soal
bangunnya duluan mana masalahnya itu loh ya. talutnya sama candinya apa ya? Masalahnya kita Penambahan dihadapkan pada apa? sesuatu yang sudah ada di mata kita gitu kan. Bukan- Oke, pertanyaannya sekarang, apakah bangunan sektor A, bangunan utama dan talut itu satu zaman atau beda zaman? Mungkin satu zaman Mas ya, tapi beda pembangunan. Satu zaman beda pembangunan. Enggak semuanya. Buktinya langsung itu satu dibangun. zaman apa? Hah? Buktinya satu zaman. Buktinya satu zaman. Jangan ngomong zaman, kamu ngeluh kamu. Iya. Salah ngomong saya. Bantu saya. Apa? Mau saya aja bingung ketika ditanyain zaman apa, gimana. Tapi nek saya sih lebih cenderung gini. Orang akan membangun tapak dulu kan. Orang bikin pondasi dulu gitu kan. Orang bikin pondasi yang kemudian dibangun, lalu kemudian diselesaikanlah bangunan-bangunan setelahnya. Sampai sekarang pun sama, akan membangun pondasi sampai kemudian dirilah sebuah bangunan. Berarti berlanjut terus itu ya. Jadi prosesnya memang berproses, tetap pembangunan itu berproses, tapi antara disebutkan talut dulu atau ini dulu saya cenderung ke talut. Sebenarnya kita bergerak kita sudah 25 hari di sini dan menjawab satu pertanyaan dasar dulu, apakah gitu ya. Apakah kan bisa berarti iya dan tidak. Ya. Gitu. Dan walaupun itu serba masih memungkinkan karena pekerjaan kita masih 30% dari Masih ada tahun 100%. depan, kan? Masih ada tahun Tapi 25 hari di sini masa tidak menghasilkan apa-apa begitu. Masa tidak bisa menyimpulkan sementara begitu. Padahal kita sudah 25 hari di sini, tentu publik juga menunggu apa sih hasil tafsirnya dari para arkeolog gitu. Hanya menjawab apakah talut apa candi yo? Apakah Sebentar, kumitir apakah situs dulu? kumitir adalah kumitir yang disebutkan dalam negara Kertagama atau Jawabannya bisa kumeper? iya atau tidak? Iya. Kalau sekali lagi Itu dulu yang dijawab. Oke. Itu tadi sudah dijawab. Kalau kita terkungkung dengan ini, kita belum tahu. Makanya jawaban saya dan kita pernah sepakat ya, bahwa itu adalah bangunan komplek untuk kasta sosial yang tinggi. Ya. Nah, berarti bukan pendarmaan. Bentar, kasta tinggi gitu ya. Ya. Bentar dulu kalau kita melihat di dalamnya ini, karena kita tidak temu yang lain selain itu. Baru kita keluar, saya diingatkan bahwa ada arca di luar yang Jawa Selining itu. Yang berwujud siwa. Makanya tadi saya bilang kalau itu temuan asli sini, dia berkonteks langsung dengan sini. Bisa jadi kalau memang arca yang itu indikasinya merujuk ke arah siwa. Bisa jadi memang arah semakin mengerucut bahwa kompleks ini adalah untuk pendarmaan. Kalau kita mau menyambungkan itu dengan kitab Negara Kertagama, karena yang Negara Kertagama itu cuma disebutkan bahwa pendarmaan dengan pengarcaannya siwa di kumitir gitu. Jadi itu tadi makanya saya bilang pertama karena kita di luar ini, di dalam ini tanpa kita menemukan sesuatu gejala lain yang menunjuk. Jadi cuma nama doang nih kumitir gitu ya. Kita akan kebingungan. Makanya saya bilang tadi ada kasta sosial tinggi di sini yang membangun ini dengan luasan 6 hektar itu. Kalau masyarakat biasa nggak mungkin dengan 6 hektar. Beli lahannya susah. Susah. Yang lihat dia orientasi tempatnya dia. Nah, Posisi orientasinya dia apa ya? apa tuh orientasi lagi? Dia Kenapa nggak tidak berpikiran seperti Panataran? Harus apakah? Panataran juga mempunyai luas. Yang luas terdiri dari beberapa bangunan, cuma bangunannya batu di sana, ya kan? Nah, terus yang di sini hanya bata. Panataran sendiri tidak punya atap, yang diduga ijuk, begitu ya. Jadi kalau melihat Penataran, kita bisa melihat ini sebagai sebuah bangunan yang terus berkelanjutan. Iya, pembangunannya gitu. berkelanjutan ya. Nah, bisa jadi kalau kita malah merujuknya ke Penataran, justru akan melihat sesuatu yang Jadi apa proses. lagi? Berubah lagi? Berkelanjutan ya. Berkelanjutan.
kalau misalnya melihat ke penataran. Nah, apakah itu Zamannya beda kan? apakah pendarmaan Hmm. ataukah rumah bangsawan? Enggak, kan kayak kalau kita Gitu loh. Artinya ada dua kemungkinan ya. Pertama, kalau kita melihat ini tanpa melihat arca ini, maka yang terlihat adalah sebuah kompleks yang dimiliki secara oleh umum ya. seorang bangsa. Kalau misalnya butuh status sosial, kita arahkanlah daripada kaya miskin lebih ke arah Nah. bangsawan gitu ya, kasta gitu. Dengan luasan sekian, dengan bentangan yang cukup luas sekitar 312 meter, cakupannya luas, ditambah lagi dengan gapura yang cukup megah, dengan dinding-dinding yang berpilar lebar. Saya kemarin nemu contoh puri di India yang dindingnya mirip banget dengan tapi jadi itu tak anggap sebagai contoh lah, itu adalah puri bangsawan. Maka kita asumsikan bahwa bangunan besar ini adalah milik suatu bangsawan yang punya status sosial tinggi. Oke, berarti nggak ada hubungannya dengan kumitir dalam negara Ketagama dan Pararaton. Ya, kalau tanpa melihat itu, tanpa melihat, loh, bagaimana kita akan menggabungkan kan? Ya kalau saya sih iya ya, ada hubungannya. Ini kita muter-muter aja.